Sebentar, Pak. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana Gining, kabar Gining? Baik, Pak. Baik. Nah, yang itu kan, yang nggak datang kan, datang semuanya kan? Oke, Bapak lihat di sini datang semuanya ya. Semua hadir, Pak. Dengan doa. Bapaklah yang akan memimpin doa. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pre memori. Oke. Jadi Bapak sudah memimpin dengan doa, nanti Gining lah yang nanti memimpin doa penutupnya Gining ya. Oke. Anak-anak Bapak yang terkasih, kita akan memasuki satu materi tentang dialog antar umat beragama. Ini penting sekali kita. Apalagi kalian sudah kelas 12. Ya, kelas 12 nanti masuk kuliah, berhadapan atau sosialisasi dengan teman-temanmu mungkin yang dari beda agama denganmu. Ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Jadi Bapak harapkan ini menjadi bekal untukmu ke depannya, supaya kamu bisa bersosialisasi dengan kawan-kawanmu yang berbeda agama. Jadi di sini capaian pembelajaran yang hendak dicapai, ini sudah Bapak sampaikan pada pertemuan kita yang lalu tentang masyarakat secara umum. Lalu khususnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini tentang dialog umat beragama ini ada dua tujuannya. Peserta didik mampu menganalisis persamaan yang ada dalam agama-agama dan kepercayaan secara kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perbedaan yang ada dalam agama-agama dan kepercayaan secara kritis dan bertanggung jawab. Jadi tujuan dari pembelajaran ini kita bisa melihat apa yang menjadi kesamaan dan apa yang menjadi perbedaan dalam agama-agama itu. Jadi diharapkan anak-anak tentang profil pelajar Pancasila ini yaitu tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, bersikap kritis dan bertanggung jawab. Diharapkan melalui pembelajaran ini semua elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang Bapak sebutkan tadi itu kalian miliki. Khususnya nanti mengenai sikap kritis dan bertanggung jawab. Bapak harapkan nanti ketika kalian diskusi menumbuhkan daya kritis dan daya tanggung jawab kalian tentang sesama kita, ya. Oke, sebagai pertanyaan pemancing untuk kita ini, apakah ada unsur-unsur kesamaan dan perbedaan dalam agama-agama dan kekayaan yang ada di Indonesia? Bagaimana Gining? Menurutmu ada atau enggak? Ada, Pak. Oke, bagus sekali ya. Bapak pun yakin kalian semua pasti menjawab ada. Memang betul anak-anak. Bahwasanya setiap agama itu pasti ada kesamaannya. Jadi kita nggak boleh hanya melihat perbedaannya. Kita juga mesti melihat kesamaannya. Kita lihat ya. Nah, di sini Bapak tampilkan dua gambar kepada anak Bapak Ngadikir. Ini gambar yang ada orang-orang ini. Kalau kamu bisa sebutkan siapa-siapa aja nih Ngadikir? Yang saya tahu Pak, itu ada gambarnya pastor, lalu ada gambarnya orang Muslim, ada gambarnya Pak Pendeta, itu Pak. Oke, bagus sekali nggak dikir ya. Pintar kamu, anak yang pintar ya. Gambar yang kedua, Lestari, apa yang bisa kamu sebutkan dari gambar yang kedua? Lambang-lambang dari agama, Bapak. Contohnya apa tuh yang kamu lihat di situ? Salib. Oke, apalagi? Burung merpati, bulan bintang. Oke, bagus sekali ya. Bagus Lestari. Ini Ngadikir, kalau kita bilang ini yang tadi kamu sebutkan itu yang dibilang dengan tokoh-tokoh agama atau pemuka agama. Sedangkan tadi yang dibilang oleh Lestari itu namanya simbol-simbol keagamaan. Jadi setiap agama itu pasti mempunyai pemuka agama. Setiap agama itu mempunyai simbol-simbol keagamaan. Sekarang kan bukan hanya dua ini, ternyata masih banyak lagi yang lain.
Ya. Jadi sekarang tugas kalian, Bapak minta kalian untuk mengerjakan ini dalam kelompok. Bapak minta kepada Ngadikir sebagai ketua kelompok 1, Lestari ketua kelompok 2, Gining ketua kelompok 3, Petrus ketua kelompok 4, Sis ketua kelompok 5, dan Lukas ketua kelompok 6 untuk mencari unsur-unsur kesamaan apa lagi yang ada dalam agama-agama selain pemuka-pemuka agama dan simbol-simbol keagamaan. Nah, sekarang kalian duduk sesuai di kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu kalian 20 menit untuk mencari unsur-unsur kesamaan yang ada dalam agama-agama. Minimal Bapak minta 6 lagi. Jadi sehingga nanti totalnya ada 8 yang bisa kita temukan. Ya. Nanti kalian bisa mengambil dari buku, mencari informasi dari internet. Pokoknya bebas menggunakan handphone untuk searching dari Google tentang hal yang Bapak tanya ini. Bapak kasih waktu 20 menit. Silakan. Sekarang kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, terima kasih. Sekarang sudah selesai ya, 20 menit. Bapak akan minta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, bagus sekali kelompok 1, Ngadikir ya. Sudah mempresentasikan tentang hasil diskusi mereka. Oke, bagus juga kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, bagus juga kelompok 3. Oke, mantap juga ya. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, bagus. Kelompok 4 juga, mantap kali ya. Semakin tambah pengetahuan kita tentang unsur-unsur keagamaannya yang sama ya. Kelompok 5, bagus sekali ya. Mantap, mantap. Oke, kelompok 6. Wah, bagus juga. Bapak bangga kalian ya. Kalian sudah melaksanakan tugas kalian diskusi kelompok secara baik. Oke, sekarang kita akan kembali ke PowerPoint Bapak. Kita lihat di sini. Bapak mau merangkumkan apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Oke. Nah, jadi ini tadi yang pertama ya. Bahwasanya tiap agama itu pasti mempunyai tokoh-tokoh agama. Semua sama. Ada tokoh agama. Ada yang namanya pastor untuk Katolik, ada yang namanya ustadz untuk Islam, ada yang namanya biksu untuk Buddha, ada pendeta untuk Kristen, ada susi untuk Konghucu ya. Itu yang pertama. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ini juga yang kedua. Nah, setiap agama pasti mempunyai simbol-simbol keagamaan. Nah, Bapak coba dulu tanya sama si itu. Petrus, coba ini yang ada segitiga ini lambang dari agama apa nih Petrus? Yahudi. Agama Yahudi ya kan? Jadi pintar ya. Kalian sudah paham mengenai bahwasanya setiap agama itu mempunyai simbol-simbol keagamaan. Ini tadi sudah 2 Bapak sampaikan. Tambahan lagi. Nah, di sini ada yang namanya rumah ibadah. Apa yang dimaksudkan dengan rumah ibadah itu? Rumah ibadah itu adalah tempat yang disucikan oleh agama mereka. Tempat yang dianggap sebagai pusat pribadi para pengikut agama. Nah, kalau kita bilang, ini, kalau kalian nggak tahu ya, Bapak tahu lagi nih nak. Lukas, kalau yang namanya pura ini agama apa? Lukas lagi tidur ini mungkin ya. Ngadikir, kalau pura ini agama apa Ngadikir? Pura itu untuk agama Hindu, Pak. Oke, kalau kelenteng? Agama Konghucu, Pak. Kalau masjid, jangan bilang nggak tahu. Islam, Pak. Oke, bagus sekali ya, pintar kalian ya. Oke, ini juga selain namanya tempat ibadah, setiap agama pasti mempunyai yang namanya kitab suci. Suci itu dianggap sebagai buku yang suci, buku yang berisi iman, ajaran moral. Juga dikatakan sebagai buku sebagai wahyu ilahi. Ya, di sini ada beberapa gambar yang menampilkan. Ini Petrus, ini ada di sini The Holy Vedas. Ini agama apa nih?
Budaya. Buddha. Itu salah, itu agama Salah. Hindu. Kalau Buddha namanya Tripitaka. Nah, ini punya kita ini artinya kita, ya. Ini suci adalah kitab suci untuk agama Konghucu. Yang, betul sekali, ini agama Al-Qur'an, agama Islam Al-Qur'an, ya. Oke. Ada juga yang dikatakan sebagai tokoh-tokoh ilahi. Tokoh ilahi ini dianggap sebagai pembawa agama itu. Dianggap juga sebagai pewahyuan diri Allah kepada mereka. Contohnya kan di sini. Ini Bapak tanya kepada Lukas, jangan tidur lagi Lukas. Lukas, di sini yang Bapak tunjuk ini agama apa ini? Agama, coba lihat dulu Pak, pelan-pelan. Iya. Islam kayaknya itu Pak. Betul sekali. Jadi agama Islam tidak boleh membuat gambar Muhammad. Jadi hanya tulisannya aja. Ini Muhammad. Kan? Di sebelahnya siapa? Yesus. Kristen. Lalu di sebelah Yesus ini ada yang namanya Kongji. Kongji itu dari agama Konghucu. Baru di sini ada Trimurti. Agama Hindu. 3 dewa penting agama Hindu. Satu lagi ini namanya Lestari, agama Buddha. Tokoh penting dalam agama Buddha, kamu tahu siapa namanya? Buddha, Pak. Siddhartha Gautama. Ya. Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ya. Baru kita masuk ke yang ke-6. Dalam agama itu ada yang namanya pengakuan terhadap yang ilahi, yang transenden. Ya. Contohnya untuk Islam dikatakan Subhanahu wa taala, ya kan? Untuk Kristen Katolik disebut Allah Bapa, Allah Tritunggal, ya kan? Untuk Hindu dikatakan dewa-dewi, ada Dewa Wisnu, Dewa Siwa dan lain sebagainya. Untuk inilah Buddha. Namanya Buddha. Untuk Konghucu dikatakan sebagai namanya Tian. Tian itu artinya jalan dalam bahasa Konghucu. Selain adanya pengakuan terhadap yang tertinggi atau yang transenden, ada juga yang namanya ajaran iman. Setiap agama itu pasti mempunyai ajaran iman, walaupun nama-namanya berbeda. Kalau kita lihat di sini, Islam ada yang namanya rukun iman, rukun Islam. Kalau rukun Islam itu berkaitan dengan sholat 5 waktu, berkaitan dengan yang namanya puasa dan lain sebagainya. Untuk Kristen, apa ajaran iman tentang kita orang Kristen? Kepada Felix, bisa kamu baca nak? Ya, ajaran kasih 10 perintah Allah. Kasih 10 perintah Allah ya. Kalau Katolik tambah lagi ada yang namanya perintah gereja. Katolik lagi namanya ajaran-ajaran dogma ya, ajaran doktrin mazhab ya. Oke, untuk Hindu ada namanya Sanatana Dharma. Untuk yang namanya Buddha, Catur Arya Satya. Catur Arya Satya itu artinya 8 kebijakan mulia. Nanti tentang yang namanya itu sikap yang benar, cara bicara yang benar, perilaku yang benar, dan lain sebagainya. Agama Konghucu ada namanya Baceng Genchun. Ya, ini Bapak kurang tahu bahasanya gimana ini ya. Tapi inilah tulisannya. Oke, yang terakhir anak-anak. Selain yang namanya ada ajaran agama atau ajaran iman, setiap agama itu memiliki kesamaan dalam hal kepemilikan hari raya keagamaan. Ya kan? Kalau Islam itu dikatakan tadi Idul Fitri ya. Tadi kelompok 1 sudah mengungkapkan untuk Islam itu ada Fitri Pak. Ada Maulid Muhammad SAW Pak, ya. Tadi ditambahkan oleh kelompok 2. Dalam Kristen Pak ada yang namanya Natal, ada yang namanya Pasar, itu betul. Di Hindu ada yang namanya Nyepi. Ada lagi di agama Buddha ada yang namanya Waisak. Konghucu dia namanya Imlek. Jadi bagi anak-anak
Yang kita pikirkan selama ini kan Imlek itu berarti Buddha. Enggak. Imlek itu adalah hari raya besar keagamaan untuk Konghucu. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 3 tadi sudah menambahkan tentang Imlek sebagai hari raya keagamaan untuk Konghucu. Nah, jadi anak-anak, kesimpulannya yang bisa Bapak katakan kepada kalian, bahwasannya setiap agama itu memiliki unsur-unsur wajib yang dimiliki oleh setiap agama dan kepercayaan, yang mungkin penamaannya yang berbeda. Nah, jadi sama dalam hal misalnya tempat ibadah, ada sama-sama tempat ibadah, ada yang namanya kita sih sama-sama tempat kita suci, tapi namanya beda. Nah, tadi kan Bapak bilang kan kalau untuk Islam namanya Al-Quran, untuk Kristen Alkitab, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang kedua, hal-hal yang wajib itulah yang merupakan kesamaan dalam agama dan kepercayaan, dan kesamaan itu disebut secara berbeda dalam agama dan kepercayaan. Nah, jadi kita lebih banyak melihat perbedaan. Kita mesti lebih banyak melihat samaan. Oh, kami punya tempat ibadah. Oh, Islam juga punya tempat ibadah. Oh, Hindu juga punya tempat ibadah. Oh, kami punya pemuka agama. Oh, Islam juga punya pemuka agama. Hindu juga punya pemuka agama. Jadi nggak boleh kita hanya melihat perbedaan. Kita mesti melihat kesamaan. Nah, ini sebagai refleksi untuk kita. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam memahami materi ini? Nah, itu mesti kita tanya dalam hati kita. Yang kedua, apakah kalian senang mengikuti pelajaran ini? Tambah pengetahuan kalian tentang unsur-unsur kesamaan dalam agama-agama. Lalu yang ketiga, apakah kalian senang mengikuti diskusi tadi yang bicarakan tentang kesamaan dan perbedaan dalam agama-agama dan kepercayaan? Mungkin tadi ketika kamu diskusi, aku senang kali lah bisa diskusi dengan kawan-kawanku, semakin bertambah pengetahuanku tentang agama-agama lain, ya kan? Yang keempat, apakah kamu mengalami kesulitan ketika kamu mendiskusikan tentang kesamaan dan perbedaan dalam agama-agama dan kepercayaan? Namun saja kan waktu diskusi tadi si Ngadikir mungkin mengalami perdebatan dengan kawannya satu kelompok tentang kesamaan dan perbedaan itu. Ya pasti kan itu hal yang biasa. Makanya kita memang dituntut untuk bersikap kritis. Nah, nanti yang menjadi bahan refleksi kalian untuk kalian jawab nanti minggu depan. Nah, ini tugas kalian. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Tadi sudah Bapak katakan kepada kalian tentang unsur-unsur kesamaan itu. Bapak tidak tahu apakah kalian catat atau enggak. Nah, jadi nanti tugas kalian ini kalian kerjakan di selembar kertas, lalu nanti kumpulkan kepada Bapak 10 menit. Yang pertama, jelaskanlah kesamaan-kesamaan yang ada dalam setiap agama, walaupun penyebutannya secara berbeda. Tadi sudah Bapak kasih 2 ya. Yang pertama itu tokoh-tokoh agama atau pemuka-pemuka agama, yang kedua simbol-simbol keagamaan. Yang selebihnya kamu jawab yang sudah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, jelaskanlah perbedaan-perbedaan yang ada dalam setiap agama. Nah, jadi ini semua kerjakan di selembar kertas dan dikumpulkan nanti 10 menit lagi. Oke, silakan dikumpulkan tugasnya hari ini. Oke, bagus sekali. Terima kasih Ngadikir, terima kasih sudah mengumpulkan tugasnya. Masih ada lagi yang belum? Oke, terima kasih ya. Ini akan Bapak koreksi, minggu depan akan Bapak kembalikan kepada kalian. Kepada Gini, saya persilakan untuk pimpin doa, anak. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dengan Pak Roni. Semoga apa yang dipelajari hari ini kami boleh mempraktekannya dan guru kami selalu diberikan kekuatan serta perlindungan.
Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih kepada Bu Ining.